Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Ilmiah pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini kita akan membahas tentang vektor bagian yang kedua. Apa saja yang dibahas pada vektor bagian yang kedua ini? Pada vektor bagian yang kedua kita akan membahas yang pertama adalah menguraikan vektor. Yang kedua, menentukan resultan vektor secara analitis. Dan yang terakhir adalah contoh dan latihan soal. Nah, sebelum kita mulai pada menguraikan vektor, maka kalian perlu untuk belajar terlebih dahulu tentang trigonometri. Nah, perhatikan di sini ada sebuah segitiga dengan sudut theta. Pada segitiga ini memiliki atau terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama adalah di sini ada sumbu X. X di sini adalah sisi samping sudut theta. X adalah sisi samping sudut theta. Yang kedua adalah Y. Di sini Y adalah sisi depan dari sudut theta. Y adalah sisi depan dari sudut theta. Sedangkan yang terakhir adalah R. R ini merupakan sisi miring dari segitiga. Pada trigonometri kita akan mempelajari tiga hal. Yang pertama adalah sin theta. Sin theta merupakan sisi depan sudut theta dibagi dengan sisi miring, yaitu Y per R. Untuk mencari sisi depan sudut theta, maka kita bisa mencarinya dengan R dikali sin theta atau sisi miring dikalikan dengan sin theta. Nah, yang kedua adalah cos theta. Cos theta merupakan sisi samping sudut theta dibagi dengan sisi miring, sehingga cos theta sama dengan X per R. Untuk mencari sisi samping sudut theta, maka kita bisa mencarinya dari R cos theta atau sisi miring dikalikan dengan cos theta. Yang terakhir adalah tangen theta. Untuk tangen theta, kita bisa membagi antara sisi depan sudut theta atau Y dengan sisi samping sudut theta atau X, sehingga tangen theta sama dengan Y per X. Nah, untuk theta adalah sudut dari sebuah bidang miring. Nah, untuk sudut ini nilai sin, cos, dan tangen bisa kita lihat yang berikut ini. Nilai sudut-sudut istimewa pada nilai sin dan cos diberikan pada tabel. Di sini untuk sudut 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, dan 180 derajat. Nah, ini nilai sin dan nilai cos yang sudah tertera pada masing-masing sudut. Nah, nilai sudut-sudut istimewa ini biar bisa kalian hafalkan untuk mempermudah kalian di dalam belajar menguraikan vektor. Oke, kita mulai materi kita. Yang pertama adalah menguraikan vektor. Menguraikan vektor ini diperuntukkan bagi vektor yang membentuk sudut terhadap sumbu X atau sumbu Y. Perhatikan yang berikut. Yang pertama adalah vektor A. Vektor A di sini sudah berada pada sumbu X, maka kita tidak perlu menguraikan vektor A. Yang kedua adalah vektor B. Vektor B juga sudah berada pada sumbu Y, maka kita tidak perlu menguraikan vektor B. Nah, vektor yang bagaimana yang perlu kita uraikan? Nah, perhatikan yang berikut ini. Ini ada sebuah vektor gaya yaitu F yang terletak pada sudut theta terhadap sumbu X. Nah, vektor gaya ini adalah vektor yang tidak terletak pada sumbu X atau sumbu Y. Maka kita perlu menguraikan vektor gaya ini pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita membuat garis bantu secara vertikal. Nah, kemudian kita menarik garis dari pangkal vektor F menuju garis bantu yang sudah kita buat. Nah, ini adalah Fx. Nah, kita tahu bahwa Fx ini adalah sisi samping dari sudut theta.
maka fx sama dengan sisi samping sudut theta. Yang kedua adalah kita menarik garis bantu secara horizontal. Nah, kemudian kita menarik garis dari pangkal vektor f menuju garis bantu horizontal yang sudah kita buat. Nah, kita namakan di sini adalah fy, uraian dari vektor f terhadap sumbu y. Nah, vektor fy ini adalah sisi depan dari sudut theta. Nah, sisi depan, karena kalau kita geser, maka fy adalah di sini letaknya. Maka fy adalah sisi depan dari sudut theta. Sedangkan f ini adalah sisi miring. Nah, sesuai dengan materi trigonometri di slide yang terdepan tadi, kita bisa mencari berapa nilai fx dan berapa nilai fy. Karena fx adalah sisi samping sudut theta, maka nilai fx besarnya adalah f cos theta. Sedangkan fy di sini adalah sisi depan sudut theta, maka nilai fy sama dengan f sin theta. Nah, ini adalah cara kita menguraikan vektor. Nah, bagaimana untuk menentukan resultan vektor secara analitis? Untuk materi kita yang kedua, yang pertama, jika ada dua vektor atau lebih yang searah, nah seperti ini vektor A1, vektor A2, kemudian vektor A1 ini adalah arahnya sama, maka resultan yang dimiliki oleh kedua vektor adalah A1 plus A2. Kalau misalkan di sini ada lebih dari dua vektor, ya berarti langsung kita tambahkan. Yang kedua, jika dua vektor atau lebih yang berlawanan arah. Nah, di sini vektor A1 kemudian dengan vektor A2. Berapa resultannya? Maka resultan di sini A2 min A1 karena arahnya berlawanan. Bagaimana jika kedua vektor membentuk sudut? Maka yang pertama, jika sudut yang dibentuk adalah 90, maka di sini vektor A1 arahnya vertikal ke atas, kemudian vektor A2 arahnya horizontal. Di sini ketemu pangkal kedua vektor dengan sudut 90 derajat, maka kita buat sistem atau metode jajaran genjang. Kita buat garis bantu horizontal dan vertikal, kemudian kita tarik garis dari pangkal kedua vektor menuju titik temu dari garis vertikal dan horizontal, maka ketemunya adalah resultan. Nah, secara analitis kita bisa menghitungkannya dengan menggunakan aturan Pythagoras, yaitu akar R sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, bagaimana jika dua vektor tersebut membentuk sudut tidak sama dengan 90 derajat atau selain 90 derajat? Maka sama caranya, di sini A1, kemudian A2. Nah, kita buat garis bantu di sini. Di sini sudutnya adalah theta. Nah, tidak 90, tidak tegak lurus. Kita buat garis bantunya di sini. Maka kita cari untuk resultannya. Nah, maka bisa resultan kita bisa menggunakan aturan cosinus, yaitu R sama dengan akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus 2A1 kali A2 dikali cos theta. Ini kalau dua vektor yang membentuk sudut. Nah, bagaimana kalau lebih dari dua vektor? Nah, untuk lebih dari dua vektor, perhatikan yang berikut ini. Nah, di sini ada vektor A1 searah sumbu Y positif. Kemudian vektor A2 searah sumbu X positif, dan yang terakhir adalah A3 dengan sudut theta terhadap sumbu X negatif. Nah, untuk menentukan resultan vektor dari tiga vektor ini, ya, maka kita mencarinya dari R sama dengan akar sigma vektor pada sumbu X kuadrat ditambah sigma vektor pada sumbu Y kuadrat. Nah, di mana sigma AX adalah jumlah vektor pada sumbu X dan sigma AY adalah jumlah vektor pada sumbu Y, dengan R adalah resultan vektor. Untuk menentukan arah vektor, kita bisa menentukan dari tiga cara. Yang pertama dengan menggunakan tangen theta.
di mana tangen theta sama dengan sigma vektor pada sumbu Y dibagi dengan sigma vektor pada sumbu X. Untuk yang kedua adalah dengan menggunakan cos theta, di sini sama dengan sigma vektor pada sumbu X dibagi resultan seluruh vektor. Dan yang terakhir sin theta kita cari dengan sigma A Y atau vektor pada sumbu Y dibagi resultan vektor. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal yang berikut ini. Ada dua contoh soal yang saya berikan. Yang pertama, seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke arah utara, kemudian berbelok ke timur sejauh 80 meter dan ke selatan sejauh 20 meter. Tentukan besar perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah vektor gaya, F1 28 Newton, F2 10 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Kemudian F3 16 Newton. Tentukan besar dan arah resultan dari vektor tersebut jika cos 37 derajat adalah 0,8 dan sin 37 derajat adalah 0,6. Oke, bagaimana penyelesaian dari soal ini? Nah, mari kita selesaikan. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara, berbelok ke timur sejauh 80 meter, ke selatan sejauh 20 meter. Tentukan besar perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Maka untuk soal seperti ini kita harus menggambarkan gerakan dari anak tersebut. Untuk itu kita harus menggambarkan arah mata anginnya terlebih dulu, yaitu S, B, U, T, selatan, barat, utara, dan timur. Kita mulai, anak mula-mula bergerak ke utara sejauh 80 meter. Kita gambarkan ke arah utara berarti ke arah atas sesuai dengan arah mata anginnya. Di sini 80 meter. Kemudian berbelok ke timur. Ke timur berarti berbelok ke arah kanan juga sejauh 80 meter. Kemudian ke arah selatan berarti ke bawah di sini sejauh 20 meter. Berapa besar perpindahan? Maka kita menarik garis dari pangkal vektor pertama menuju ujung vektor yang terakhir. Nah, ini sesuai dengan cara poligon yang sudah kita belajar pada segmen sebelumnya. Nah, ini adalah besar perpindahan yang dialami oleh anak tersebut. Nah, untuk mencari berapa besar perpindahan atau delta S, kita perlu menguraikan vektor delta S ini. Nah, caranya kita tarik garis horizontal. Nah, ini panjang ini adalah 80 meter. Nah, kita pindah di sini menjadi X sama dengan 80 meter. Kemudian kita buat tarik garis vertikal. Di sini adalah sumbu Y. Maka besar sumbu Y di sini adalah 80 dikurangi 20 meter. Ketemunya adalah 60 meter. Sehingga besar perpindahan dari anak tersebut adalah kita pakai Pythagoras. Karena sudutnya adalah 90, maka delta S sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Maka sama dengan 80 kuadrat plus 60 kuadrat di dalam akar. Nah, kita hitungnya menjadi 100 meter. Jadi perpindahan yang dilakukan anak tersebut adalah 100 meter. Nah, untuk soal yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 buah gaya, vektor gaya. Yang pertama adalah F1 28 Newton yang berada pada sumbu X positif. Kemudian F2 di sini besarnya 10 Newton berada pada sudut 37 derajat terhadap sumbu X negatif. Kemudian yang F3 adalah 16 Newton berada pada sumbu Y negatif. Nah, untuk F1 dan F3 kita tidak perlu menguraikan, biarkan seperti ini. Nah, yang perlu kita uraikan adalah F2 10 Newton karena dia membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Maka mula-mula kita buat garis bantu untuk menguraikan vektor F2 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita buat garis vertikalnya di sini, kemudian kita tarik garis dari pangkal vektor F2 menuju garis bantu yang sudah kita buat. Kita namai di sini F2X. Kemudian yang kedua adalah kita tarik garis horizontal. Kita tarik garis dari pangkal vektor menuju garis horizontal yang sudah kita buat. Nah, maka kita namai dengan F2Y. Oke, berapa besar resultan vektor dari seluruh vektor ini? Biasanya adalah R sama dengan
akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, kita cari di sini. Kita perlu mencari f2x dan f2y. f2x di sini adalah sisi samping dari sudut 37 derajat. Kalau sisi samping berarti gandengannya adalah kosinus, sehingga f2x nilainya sama dengan sisi miring f2 dikalikan cos 37. f2 nya adalah 10, cos 37 adalah 0,8 menjadi 8 Newton, sehingga besar nilai f2x adalah 8 Newton. Nah, untuk f2y, karena di sini ini adalah sisi samping sudut, maka ini adalah sisi depannya sudut. Kalau sisi depannya sudut, maka f2y sama dengan f2 dikali sin 37. Ketemunya adalah 10 kali 0,6 menjadi 6 Newton. Nah, baru kemudian kita cari pada sumbu x jumlah vektor A-nya adalah, nah, sigma fx di sini ada f1 di x positif dan ada f2x pada sumbu x negatif, sehingga f1 min f2x. Maka di sini f1 28 dikurangi f2x 8 sama dengan 20 Newton. Sementara untuk sumbu y di sini ada f2y dikurangi dengan f3 ke bawah, maka di sini 6 min 16 sama dengan minus 10 Newton. Nah, untuk resultannya, maka kita langsung masukkan nilainya. Sigma fx kuadrat adalah 20 kuadrat dan sigma fy kuadrat sama dengan minus 10 kuadrat. Maka ketemu di sini 400 kuadrat plus 100 kuadrat sama dengan akar 500. Akar 500 ini sama dengan akar 5 kali akar 100. Nah, akar 5 kita biarkan, akar 100 sama dengan 10, menjadi resultannya adalah 10 akar 5 Newton. Nah, untuk menentukan arah resultan vektor, saya akan menggunakan tangen theta. Maka tangen theta adalah sigma fy dibagi sigma fx. Di sini sigma fy nya adalah minus 10, sigma fx nya adalah 20, maka sama dengan minus setengah. Nah, untuk sudutnya sama dengan tangen pangkat min 1 dari minus setengah, yaitu 26 derajat. Nah, sebenarnya kalau tidak sampai 26, sampai di tangan pangkat min 1 kali minus setengah, ini sudah betul ya. Nah, untuk segmen yang terakhir di sini adalah latihan soal untuk mengasah atau mengetahui seberapa paham kalian pada materi ini. Ada satu soal yang saya berikan. Di sini ada 3 buah vektor. Yang pertama f1 20 Newton berada pada sumbu x, f2 20 Newton berada pada 53 derajat dari sumbu x negatif, dan 20 Newton f3 di sini berada pada 30 derajat dari sumbu y negatif gitu ya. Dengan cos 53 adalah 0,6 dan sin 53 adalah 0,8. Tentukan besar dan arah resultan dari vektor tersebut. Oke, kalian bisa mengulangi materi ini dari depan jika kalian masih belum paham. Kemudian cobalah untuk mengerjakan soal ini agar kalian bisa lebih memahaminya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan untuk materi kita kali ini. Ternyata fisika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.